semuanya, selamat datang di Ekotalk. Diskusi seputar lingkungan dan kesehatan bareng aku Lida Maria dan aku Salma Fauzia. Di podcast kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat nih Teh, tentang ancaman mikroplastik pada ikan dan dampaknya pada kesehatan manusia. Topiknya bagus banget nih Teh, tapi mungkin sebelum mulai podcast bisa jelaskan dulu nggak sih terkait pengertian dari mikroplastik itu sendiri? Boleh banget nih Teh. Jadi mikroplastik ini adalah partikel plastik yang berukuran umumnya yaitu 5 mm, yang dimana mikroplastik ini berasal dari plastik yang menjadi serpihan yang sangat kecil. Oke, dari topik ini kita udah kedatangan nih Teh dua tamu narasumber, yaitu ada Teh Mutia dan Kang Divan. Apa kabar Kang Teh semua? Halo Teh Dinda dan juga Teh Salma, kabar kita baik. Semoga kabar kalian baik juga ya. Terima kasih udah mengundang kami di segmen podcast kali ini. Halo sahabat Ekotalk. Oke, kita masuk kali ya langsung ke segmen 1 yang dimana kita akan membahas tentang urgensi isu mikroplastik ini di dunia perikanan di Indonesia. Wah, menarik sekali ya isu-isunya. Jadi isu mikroplastik ini mulai dikenal oleh khalayak luas pada awal tahun 2000-an, terutama setelah penelitian yang dilakukan oleh Richard Thompson dan juga timnya. Mereka menemukan jika banyak sekali partikel-partikel plastik kecil di laut dan juga organisme laut. Nah, setelah penelitian yang dilakukan tersebut, mulai banyak penelitian-penelitian baru yang menemukan dampak berbahaya dari mikroplastik ini terhadap ikan, kemudian organisme laut dan juga kesehatan manusia. Betul, saya cukup menambahkan bahwasanya kalau mikroplastik ini dibagi menjadi dua ya, ada primer serta sekunder. Kalau primer mikroplastik atau pencemaran limbah yang memang dibuat sudah berbentuk partikel kecil-kecil. Kalau sekunder biasanya mikroplastik yang atau hasil penguraian dari mikroplastik yang ujungnya berukuran kecil yang mengendap di sedimen-sedimen perairan kita. Seperti itu Teh Dinda dan Teh Salma. Wah, ngeri banget ya Teh Kang, sifatnya berarti kayak spons racun. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke segmen kedua terkait kehidupan ikan di laut. Jadi bagaimana nih mekanismenya sampai mikroplastik ini bisa tertelan oleh ikan, dan ikan apa saja yang bisa terpapar oleh mikroplastik ini? Nah, jadi mikroplastik ini berawal dari sumber utamanya yaitu sampah plastik yang terurai oleh lingkungan, kemudian serat sintetis dari hasil cucian baju kita, kemudian limbah dari industri dan juga kosmetik yang nantinya akan terurai oleh air hujan, kemudian terbawa oleh arus sungai yang nantinya akan berakhir di perairan luas. Betul, jadi nggak heran kenapa mikroplastik ini sangat rentan terkonsumsi oleh beberapa organisme termasuk ikan Teh. Karena di sisi lain ukurannya kecil, mereka juga bisa menyerupai sedimen-sedimen atau mengendap di sedimen. Selanjutnya bisa menyerupai organisme-organisme plankton atau organisme kecil di perairan, serta kontaminasi ini bisa terjadi di dua perilaku ya. Kalau yang saya baca perilakunya ada bioakumulasi serta biomagnifikasi. Kalau bioakumulasi, ikan nih terpapar oleh mikroplastik karena si ikan atau si organisme tersebut memang mengkonsumsi dari perairan sekitar yang tercemar. Contoh kalau kita lihat kerang-kerangan yang memang dia filter feeder ya, jadi bisa terkontaminasi oleh mikroplastik dari bioakumulasi. Nah, kalau biomagnifikasi ini si ikan atau si organisme bisa terkontaminasi karena mereka mengkonsumsi si ikan yang sudah terpapar gitu Teh. Jadi semakin tinggi puncak rantai makanan, semakin tinggi juga kadar mikroplastik yang terkontaminasi di sebuah ikan tersebut gitu, atau di suatu organisme tersebut. Betul sekali. Dan juga hampir seluruh jenis ikan ini dapat terpapar oleh mikroplastik, baik itu ikan air tawar maupun air laut gitu. Penjelasannya bagus banget ya Teh. Keren banget ya sih Teh. Nih selanjutnya Kang Teh, bagian tubuh ikan mana sih yang mudah terkontaminasi oleh mikroplastik ini?
Oke, jadi bagian dari tubuh ikan yang paling sering terpapar oleh mikroplastik ini adalah bagian pencernaan dari ikan, yaitu usus, karena mikroplastik ini masuk bersamaan dengan makanan yang mengandung mikroplastik. Waduh, berarti sektor perikanan kita udah termasuk terancam ya, Teh? Betul banget, Teh. Nah, dari semuanya ini, apakah sudah ada hasil riset yang menunjukkan kontaminasi ini pada ikan yang biasanya kita konsumsi sehari-hari gitu kan? Kalau literatur serta penelitian yang pernah saya baca, ada dari Barboza et al. Tahun 2020, di mana penelitian ini menemukan mikroplastik pada ikan konsumsi seperti ikan sarden, ikan makarel, dan ikan-ikan demersal di Indonesia. Dan beberapa studi juga melaporkan adanya mikroplastik pada ikan yang dijual di pasar-pasar pesisir. Begitu. Apa lagi? Nambahin? Betul sekali, jadi ancaman dari mikroplastik ini sudah cukup sangat mengkhawatirkan karena dapat mengancam kesehatan ikan, kemudian hasil dari tangkapan, dan juga mempengaruhi konsumen terhadap kepercayaannya untuk membeli produk hasil perikanan. Oke, dari segmen yang sebelumnya nih Teh, yang penjelasannya bikin ngeri banget, kita langsung masuk aja ke segmen selanjutnya yang dimana itu bakal ngebahas dampaknya nih terhadap manusia. Nah, jadi gimana nih Kang Teh jalur masuknya ikan yang terkontaminasi oleh mikroplastik ini dalam tubuh manusia? Baik Teh, mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia ini melalui konsumsi ya. Yang tadi udah sempat saya mention kalau biomagnifikasi ini dapat mengkontaminasi paparan mikroplastik melalui tingginya rantai makanan. Jadi bisa masuk ke tubuh manusia ini melalui konsumsi ikan dan makanan laut yang terpapar. Contohnya air minum, garam, serta inhalasi partikel di udara. Dalam rantai makanan, partikel ini berpindah dari organisme kecil ke ikan lalu dikonsumsi oleh manusia sebagai puncak rantai makanan. Betul sekali, namun mengonsumsi ikan yang mengandung mikroplastik tidak otomatis langsung berbahaya ya, karena biasanya mikroplastik ini terkandung di dalam saluran pencernaan ikan, yaitu usus, di mana biasanya manusia membuangnya terlebih dahulu sebelum mengonsumsi ikan. Namun pada beberapa makanan seafood tertentu yang utuh seperti kerang-kerangan dan juga ikan kecil, tingkat paparannya lebih tinggi gitu. Bagus banget jawabannya, Teh. Oke, lantas apa saja sih resiko kesehatan jangka panjang yang paling diantisipasi oleh dunia medis akibat akumulasi mikroplastik ini? Kalau beberapa resiko terutama yang lagi atau sedang diteliti ya, meliputi peradangan, terus stres oksidatif, gangguan hormon, serta gangguan metabolisme. Nah, dari beberapa literatur yang saya baca, gangguan yang sering dialami dan seringkali tidak terasa oleh manusia itu sendiri, itu gangguan hormon. Seperti itu Teh. Oke, dengan penjelasan dari pertanyaan yang sebelumnya nih Kang, kira-kira ada kelompok masyarakat gak yang mudah terpapar dengan setelah mengonsumsi ikan yang terkena mikroplastik ini? Tentu ada ya, kelompok masyarakat yang lebih rentan terpapar oleh mikroplastik ini yaitu ada bayi, kemudian anak-anak, ibu hamil, kemudian pekerja yang bekerja di industri tekstil, serta masyarakat pesisir yang dengan sering mengonsumsi seafood dengan kadar mikroplastik yang cukup tinggi. Oke, melihat temuan ilmiah terbaru ini nih Kang Teh, menurut pandangan medis, apakah masyarakat perlu mulai khawatir atau bahkan paranoid untuk makanan produk perikanan? Harus ya, karena penelitian terbaru nih menemukan beberapa mikroplastik terdapat di darah manusia, serta paru-paru dan juga feses. Jadi temuan ini menunjukkan bahwasannya partikel dapat masuk dan tersebar di dalam tubuh
Namun dampak kesehatan jangka panjang dan tingkat bahayanya masih membutuhkan penelitian lebih lanjut seperti itu Teh. Nah, pas banget nih Kang Teh, kita mulai masuk ke sesi yang paling akhir yang dimana itu tentang solusi dan upaya pencegahan. Nah, kira-kira ini ada nggak sih tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, atau sektor industri perikanan untuk mengatasi masalah ini, dan apakah sudah ada teknologi yang bisa menyaring mikroplastik ini? Oke, pertama-tama untuk kita sebagai masyarakat bisa melakukan langkah-langkah kecil untuk mengurangi mikroplastik ini dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemudian membawa tumbler dan juga alat makan sendiri daripada kita harus membeli makanan dan juga minuman yang menggunakan plastik untuk membungkusnya. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Betul, karena kita juga tahu bahwasannya sampah plastik sekali pakai ini sangat amat susah terurai ya, bisa membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk mereka terurai secara alami seperti itu Teh. Betul. Untuk teknologi untuk mengurai mikroplastik ini sendiri sebetulnya sudah ada dan juga cukup berkembang pesat, namun untuk efektivitasnya ini masih belum efektif untuk mengurangi mikroplastik secara massal. Oke, kalau untuk kita-kita nih yang berstatus sebagai mahasiswa dan generasi muda, langkah sederhana apa sih yang bisa kita langsung eksekusi? Dan jujur nih, menurut Akang Teteh berdua, apakah Indonesia ini berada di jalur yang tepat dalam menangani sampah plastik ini? Oke, jadi kita sebagai mahasiswa bisa melakukan langkah-langkah kecil untuk mengurangi mikroplastik ini dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, kemudian membawa tumbler dan juga alat makan sendiri daripada kita harus membeli makanan dan juga minuman yang mengandung mikroplastik dan juga menggunakan plastik sebagai bahan pembungkusnya. Kemudian kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik yang masih bisa didaur ulang. Kemudian juga kita sebagai mahasiswa bisa mendorong komunitas kampus untuk melakukan pengelolaan sampah yang lebih baik. Berarti ternyata plastik itu nggak baik ya Teh. Benar. Jadi salah satu upayanya itu kita sebagai mahasiswa itu sudah harus bawa tempat makan sendiri Iya, ya Teh. tempat minum sendiri juga. Benar, biar penyebaran mikroplastik ini tidak menyebar lagi. Oke, untuk pertanyaan terakhir di sesi kali ini yaitu jika masalah mikroplastik ini diabaikan dan tidak ditangani dengan baik, bagaimana gambaran kondisi perairan yang ada di Indonesia? Boleh, jadi kalau tidak ditangani dari sekarang dan tidak diberikan atensi yang atau perhatian yang lebih terhadap isu ini, perairan ini bisa mengalami akumulasi plastik yang lebih parah, terutama dalam kesehatan ekosistemnya. Ya, kesehatan ekosistem bisa menurun serta populasi ikan terganggu, di mana kita tahu ikan-ikan endemik Indonesia juga sudah mulai jarang kita temuin ya di masa-masa sekarang. Jadi risiko kontaminasi pada rantai makanan juga bisa sangat amat meningkat, dan hal ini dapat mempengaruhi ketahanan pangan serta ekonomi perikanan dan kesehatan masyarakat gitu. Jadi kalau melihat kebijakan pemerintah yang menekankan ketahanan pangan, ini sangat amat berbanding terbalik dengan adanya isu-isu yang harusnya kita aware, lebih perhatian, malah jadi acuh gitu, malah kayak menyepelekan gitu. Berarti memang harus ditangani dari sekarang ya? Betul. Oke. Dari segmen 1 sampai segmen terakhir ini, dari penjelasan dari Akang Tetehnya cukup untuk menyadarkan kita sebagai mahasiswa ya Teh akan pentingnya ancaman mikroplastik ini. Terhadap kesehatan maupun dari makanan, enggak, terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Betul banget Teh. Keren banget gak sih Teh ini Keren jawaban-jawaban banget. narsumnya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu kali ya. Bisa kita tarik kesimpulan nih Teh bahwa mikroplastik ini tuh bukan hanya masalah sampah di laut, tetapi juga masalah ekosistem, pangan, dan juga kesehatan pada manusia. Jadi upaya pengurangan plastik ini juga bisa dimulai dari sekarang dan melibatkan semua pihak ya Teh.
Oke, luar biasa ya podcast kali ini. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, boleh dong dari masing-masing narasumber memberikan closing statement untuk pendengar kita? Oke, sebelum kita akhiri episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai menjaga lingkungan kita, untuk mengambil langkah kecil dari diri kita sendiri, mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian kelola sampah dengan bijak, dan ikut mendukung berbagai upaya untuk menjaga perairan kita tetap bersih. Nah kalau dari saya sih lebih bijak lagi, kita benar kata Timothy ya, lebih bijak lagi memilah sampah serta janganlah udah sobat ekotlog yang buang-buang sampah sembarangan. Dan untuk industri-industri mohon limbah-limbah industrinya dikelola dengan bijak, karena bukan hanya merugikan orang lain dan bukan cuma merugikan organisme, tapi juga bisa merugikan kita sebagai puncak rantai makanan. Oke, dari closing statement ini aku setuju banget ya dari Akang Divan dan juga Teh Mutia. Terima kasih ya atas ilmu dan waktunya dan sudah menyempatkan waktu untuk datang pada podcast kali ini. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang didengar Ekotalk. Nah, jangan lupa bagikan info ini ke teman-teman sekitar kalian. Oke, aku Dinda Maria. Dan aku Salma Fauzia. Kita pamit undur diri. Stay healthy and save our ocean. Sampai jumpa.